Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian. Saya menyengaja datang ke sini dari Bogor tadi pagi. Saya ingin mencari wasilah petunjuk dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, usia 22 tahun. Sekitar 1 bulan yang lalu, saya memiliki niat, setelah saya istikharahkan, saya memiliki niat untuk menikah. Kemudian saya berbicara kepada kakak saya, karena ayah saya sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Saya membicarakan kepada kakak saya menyetujuinya. Kemudian saya menyampaikan ke pihak perempuan dan sekaligus kepada keluarga perempuan, dan alhamdulillahnya mereka menyetujui saya dengan kondisi saya yang masih mahasiswa. Setelah itu saya menelpon ibu saya, namun ibu saya meminta untuk meluluskan kuliah terlebih dahulu. Kemudian di hari berikutnya saya menelpon, belum juga diizinkan. 3 kali saya menelpon, belum diizinkan. Akhirnya seminggu kemudian saya pulang ke rumah saya di Magelang. Saya berbicara langsung kepada ibu, namun demikian ibu juga belum mengizinkan saya. Nah, sampai sekarang saya sendiri masih bingung apa yang selanjutnya harus saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah seorang anak muda penanya ada keinginan untuk menikah. Jika sudah umur untuk menikah, menikahlah. Dan umur menikah itu tidak ada bilangannya. Umur menikah adalah di saat dirimu ada keinginan kuat, urusan syahwatmu, keinginan kuat untuk menikah. Dikhawatirkan jika tidak dituruti maka masuk kepada perzinaan, maka itu umur menikah. Umur menikah itu, biarpun masih umur 18, 17, 16 tahun barangkali. Jadi umur menikah itu bukan, umur menikah adalah 25 tahun, bukan itu. Itu kan pembatasan secara umumnya orang menikah. Tapi mungkin seseorang diberi oleh Allah atau di dalam dirinya satu urusan syahwatnya bergejolak terus, sehingga sangat membahayakan bagi dia kalau tidak menikah. Jadi menikah, kalau sudah waktunya menikah, segera menikah. Urusan rezeki justru setelah pernikahan itulah akan ditata oleh Allah rezekinya. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Kemudian urusan pendidikan dan belajar, ini yang harus kita hadirkan. Pernikahan itu bukan bencana, pernikahan adalah indah. Pernikahan tidak boleh dijadikan sebab kita berhenti belajar. Maka harus kita harus membiasakan orang meyakini bahwasanya tidak boleh gara-gara menikah terhenti belajar. Nikah adalah masa yang harus dilewati oleh seorang. Jadi kalau memang dia belum selesai belajar, ya menikah. Kalau memang sudah waktunya menikah, setelah menikah belajar lagi, sebab nggak ada hubungannya. Sebab ini seolah-olah menjadi keyakinan kalau menikah langsung tidak belajar, kalau menikah tidak belajar. Nah ini orang-orang besar selama ini adalah biasa menikah pada waktunya. Kalau kita ingat Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dinikahkan oleh ayahandanya di usia sangat muda. Berapa belas? 17, 16. Sangat muda dinikahkan. Setelah itu baru belajarnya semakin serius. Gak ada hubungannya. Kadang ini keyakinan kita ini, gara-gara menikah langsung berhenti belajar. Tapi mohon para santri tidak boleh setelah ini minta nikah langsung ke Buya ya. Ini langsung, ya saya mau nikah gitu. Nah, ini secara umum sebenarnya. Jadi yang namanya pernikahan tidak boleh menjadikan kita putus belajar. Satu ini yang harus difahami. Menikah adalah satu hal yang harus dilewati oleh seorang, karena ini kebutuhan pribadi yang tidak bisa diwakilkan ke siapapun. Alhamdulillah. Zina adalah hina. Maka dari itu tanamkan rasa takut kepada zina. Zina adalah hina, zina kebusukan, zina sebab kefakiran lahir dan batin, zina kefakiran di akhirat, zina rendah, zina hina. Ini ditanamkan seperti itu. Maka yang muncul ada rindu untuk melakukan kebaikan. Setelah menikah baru nanti melanjutkan belajar semakin serius. Ini harus yang diyakini.
Naudzubillah, kehinaan-kehinaan sering dilakukan seorang hamba gara-gara suran syahwatnya itu. Bahkan kadang tertipu dia mengejar karir sementara syahwatnya bergejolak terus, sehingga dia seolah-olah ingin menyelesaikan kuliahnya atau ingin mengejar karirnya sambil berzina. Naudzubillah, hina dia di dunia dan hina di akhirat. Ini ada orang, bahkan orang tua pun kadang menginginkan anaknya, kamu harus selesai kuliah dulu nak, dah boleh kamu menikah, padahal orang tuanya bukan orang tidak mampu, orang cukup. Cuman cara berpikirnya salah, cara berpikirnya latang, ikuti orang lain. Kalau belum kuliah jangan menikah. Loh, kalau memang harus menikah, menikah sambil kuliah enak, pulangnya tuh pasti. Kalau belum menikah mungkin ngelantur ke sana kemari. Tapi dia ngerti punya istri di rumah atau punya suami, selesai, indah. Jadi apa yang Anda lakukan adalah bukan suatu kesalahan Anda ingin menikah. Cuman bermasalahnya adalah mungkin ibunda Anda belum mengerti tentang ini. Lalu bagaimana Anda? Ketahuilah bahwasanya solusinya yang kami himbau kepada Anda adalah Anda minta izin kepada orang tua itu harus. Mestinya Anda dahulukan orang tua Anda sebelum Anda punya janji kepada orang lain. Adapun bagaimana minta izin kepada orang tua, semestinya bukan Anda yang ngomong, sebab Anda itu dari dulu juga anaknya orang tua. Biasanya orang tua itu menganggap anak biarpun sudah berjenggot tetap kayak anak kecil. Awas hati-hati. Jadi dipikir karena masih lekat sekali dengan Anda ditimang beberapa tahun yang lalu, ini mau minta nikah ini, misalnya begitu. Jadi kadang-kadang menikah, ntar dulu belum. Karena orang tua kadang memandang anak sebagai anak saja. Maka ini adalah kami ingatkan kepada semua orang tua. Hei orang tua, jangan kau pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi pandang anakmu suatu ketika sebagai seorang pria yang dia punya syahwat yang harus dipenuhi, sebagai seorang wanita yang punya syahwat harus dipenuhi. Kadang seorang tua memandang anak sebagai anak terus, lihat. Maka dari itu mestinya bukan Anda yang berbicara. Kalau Anda berbicara, nah, kamu anak kemarin sore tidak ada. Jadi mungkin Anda minta petunjuk kepada seorang yang berwibawa, yang dihormati oleh orang tua Anda, disegani orang tua Anda untuk berbicara, berkomunikasi yang baik. Anda suruh menyampaikan, Anda coba ini, baru kalau tidak nanti saya ngomong ke orang tuanya nanti. Jadi perlu ini, jadi orang lain yang berbicara, jangan Anda yang berbicara. Biarpun Anda 1000 kali izin, ya tetap jawabannya begitu. Nah, bagi orang tua, kadang-kadang orang tua sudah terlanjur keras, tapi orang yang memahamkan, anakmu adalah begini, dikasih penjelasan, mudah untuk faham nanti. Jadi ini Anda dan izin orang tua, awas, usahakan untuk izin orang tua. Memang nanti diperkenankan suatu kita jika seorang laki-laki ingin menikah, sudah ketemu seorang wanita yang pantas untuknya, solehah, kalau orang tuanya tidak mengizinkan dan tidak mengizinkan, boleh dia menikah tanpa izin. Kenapa? Ini kebutuhan pribadi yang tidak bisa diwakilkan ke siapapun. Bapakmu tidak bisa memenuhi, istri ibumu tidak bisa memenuhi, saudara nggak asa. Ini kebutuhan pribadi, harus dipenuhi. Cuman jangan mengambil ini dulu dong, usaha dulu, datangkan orang-orang yang bisa meluluhkan hati orang tua, sehingga dengan ridha orang tua adalah indah dan indah dan indah. Jadi yang berbicara orang lain, bukan Anda yang berbicara. Dan kami seru kepada semua orang tua, jika putra putrimu sudah mulai bertanya tentang pernikahan, segera sambut. Karena apa? Biasanya anak itu kalau ngomong nikah dengan orang tua itu berat, malu. Kalau sudah berani ngomong, artinya serius dia butuh pada pernikahan. Satu. Yang kedua, bukalah kepada putra putri Anda. Jangan sampai kamu melakukan yang haram, wahai anakku. Pacaran, mukaddimah, zina, umi, abah bakal marah karena itu kehinaan di hadapan Allah. Saya tidak akan terima, saya akan marah kepadamu nak. Tapi kalau buka pintu, tapi kalau untuk yang halal nikah nak, dari dini, biarpun masih umur 13-14, dikasih tahu sebelum mereka terjerumus dalam percintaan yang haram. Buka pintu selebar-lebarnya, wahai anakku, untuk yang halal abah umi akan turuti. Tapi kalau kau melanggar pacaran dan lainnya, saya tidak akan terima, saya akan marah. Jadi sudah dibuka pintu ini. Karena zamannya zaman rusak. Ini bukan zaman dulu seperti zaman bu bapak yang zaman dulu tuh namanya godaan syahwat tuh aman dulu. Televisi adanya hanya TVRI tok. Itu pun yang punya hanya Pak Lurah. Itu pun kalau 4 hari TV-nya tinggal separuh. Warnanya hitam putih. Nah, sekarang godaan macam-macam, syahwat bergolak ini saat ini. Lalu orang tua masih kayak model zaman dulu. Pernikahan sekarang adalah kunci untuk menyelamatkan anak kita. Buka pintu halal, buka pintu halal, buka pintu halal, pintu haram akan tertutup.